بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمها تجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini di waktu yang mustajabah ini bainal maghrib wal isya, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus para pewakaf, donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya di masjid maupun di pesantren ini. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayah hingga yaumil qiyamah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniyati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita. Wabil khusus untuk jamaah kita yang saat ini sedang sakit, kita mohon barakatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الفاتح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وشورة وأهل بيت وسنة أحمد بن إسحاق وسنة الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى المسلم بن رحمن سجاب بن يوسف بن مخدار وسنة عبد الله بن سعد الإدريس أبي جعفر بن أحمد الإدريس أبي عبد الله بن أبو بكر الإدريس أبي عبد الله بن أبو بكر الطاس وسولم وفرن أبي عمر بن الرحمن الطاس صاحب راتب وسنة علي بن عبد الله البارس
وسيدنا الشيخ فخر الوجود بكر بن سالم وسيدنا الشيخ عبد الله بن عبد الحداد الصيبراتي وسيدنا الشيخ أحمد بن علي الحداد وصولهم وفرين الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري بحسن بن عبد الله بن عمر الشاطري وأبو سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري وصولهم وفرين الحبيب عمر بن المنصور عبد الرحمن المنصور سيبل البقية وسيدنا الشيخ أحمد بن زين الأبسي شيخ الجامعة وصولهم وفرين سمنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر أن الله من درجات في الجنة البركات من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا أفضل العارفين فكن في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين لجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه نية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini bahasan kita tentang kitab fikih. Kita sampai kepada faslun arkanus salati sab'ata asyara. Bahasan kita tentang rukun salat. Arkan jamak daripada rukun. Ya, rukun itu artinya jami'us janibus syai' al-aqwa, yaitu pinggiran-pinggiran atau tiang-tiang yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini namanya rukun. Ya. As-shalah, ya, as-shalah lugatan ad-du'a. Salat itu menurut bahasa adalah doa. Sedangkan menurut syariat arti daripada salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ghaliban. Sedangkan menurut syariat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam ghaliban, sebagaimana biasa kita mengerjakan salat. Arkanus salati sab'ata asyara. Ya, rukun salat itu ada 17. Ya, di kitab kita, di kitab Sulamut Taufik ini disebutkan ada 17, sama dengan kitab Safinatun Najah disebutkan juga ada 17. Di kitab yang lain ada juga yang menyebutkan 13. Ya, yang menyebutkan 13 tumakninah yang 4 ini tidak dimasukkan ke dalam rukun, makanya menyebutkan ada 13. Kalau yang 17 tumakninah itu dimasukkan ke dalam rukun. Yang pertama al-awwalu an-niyatu bil qalbi li fi'li wa yu'ayyinu dzata sababi wa yanwil faridiyah fil fardi wa yaqulu bihaitsu yasma' nafsahu ya kakulli ruknin qauli Allahu Akbar. Ya, pertama adalah niat. Niat itu apa? Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaan, dengan perbuatannya. Ya, itu namanya niat. Ya, beda dengan azam. Ya, ada niat, ada azam. Kalau azam itu apa? Ya, kita ngomong duluan, pekerjaannya belakangan. Ya, seperti kita ane niat tar malam pengen tahajud. Ya, nah itu namanya azam. Kita ngomongnya sekarang, tahajudnya kapan? Ntar malam. Ya, ane pengen umroh insyaallah tahun ini ane mau niat mau umroh. Ya, umrohnya kita niatnya sekarang, ngerjain ntar. Ya, Ramadan insyaallah umrohnya. Ya, nah ini namanya azam. Ya, tapi secara kedudukan, secara hukum, ya, ulama fikih itu menghukumkan antara niat dengan azam itu sama. Ya, sama. Tapi kalau kita ditanya definisinya masing-masing, ini berbeda. Kalau niat, ya, menyengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Ya, kalau azam, ya, kita ngucap dulu pekerjaannya belakangan. Cuma secara hukum, ya, ini ulama fikih menyamakan. Jadi nggak salah kalau kita bilang ntar malam gua mau niat tahajud ya sama, ya kata ulama boleh, ya itu. Cuma kalau ditanya definisinya belum berbeda. Ya, itu niat yang pertama. Bil qalbi, ya, letaknya niat itu di dalam
hati, ya, letaknya dalam hati. Wa talaffadzu biha sunnah, niat kalau dilafadzkan itu sunnah, ya, menurut Imam Syafi'i. Nah, seperti kita sholat maghrib tadi, ya, kita mengatakan usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, ya, ini yang dilafadzkan namanya. Nanti apa yang barusan kita lafadin tuh, ya, nah ini kita masukin ke dalam hati kita berbarengan dengan takbiratul ihram, ya. Ketika niat itu habis kita ucapin, kita masukkan Allah. Nah yang tadi itu hati kita ngomong, jaku sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmun fardal lillahi ta'ala, ya. Nah itu dibarengin, jadi letak niat itu adanya dalam hati, ya. Jadi mengucapkan niat itu dengan bersuara itu adalah talafuz, yaitu hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i. Untuk apa? Untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah, ya, dengan kita lafadzkan, kemudian apa yang kita lafadzkan kita masukkan ke dalam hati sambil dibarengi dengan takbiratul ihram, ya. Nah, sebab dalam niat itu ada istilah istihdar, ada istihdar niat urfi, ada istihdar niat hakiki. Istihdar niat urfi itu seperti apa? Nah ukuran kita orang awam, ya, kita niat ketika kita udah talafut, kita lafadzkan udah, baru kita masukkan dalam hati kita, ya. Kita cukup masukkan niat di dalam hati sambil dibarengi takbiratul ihram, ukuran kita orang awam cukup, itu namanya istihdar niat urfi. Kalau yang hakiki, ya susah, ya. Jadi bukan hanya dia niat, tapi dia memasukkan, ya, rukun-rukun salat dari awal sampai akhir dimasukkan ke dalamnya, susah, ya. Makanya ada orang yang niatnya itu lama, Allahu Akbar, ada yang begitu. Kenapa? Dia berusaha, ya, istihdar hakiki, memasukkan semuanya itu, ya. Nah kalau ukuran kita cukup di saat kita itu niat, ya, apa yang kita ucapkan kemudian masukkan dalam hati dibarengi dengan takbiratul ihram, udah, ya. Nah itu istihdar niat urfi. Kalau hakiki semua, bukan hanya niat tapi semua rukun dari awal sampai akhir dimasukkan ketika kita niat, ya. Jadi wa talaffadzu biha sunnah, ya. Nah niat itu letaknya di dalam hati. Jadi yang diukur, yang dianggap sah oleh Allah itu yang di hati. Kalau kita ngucapinnya salah tapi hati kita benar, sah sholat kita. Tapi kalau kita ngucapin benar hati kita nggak niat, sholat kita nggak sah, ya. Yang dianggap itu adalah yang di hati, ya. Misalnya ada orang sholat, ya, sholat maghrib, ya, sholat isya tapi niatnya salah, ya, niatnya salah, yang diucapinnya salah tapi yang di hatinya benar, dia sholat isya sebenarnya, tapi pas ngucapin mungkin dia ngelamun, ya, salah, dibilangnya sholat maghrib tapi dia mengerjakannya 4 rakaat, nyamang hatinya mau sholat isya, ya. Nah jadi antara lisan dengan hati, ya, dengan yang dikerjakan ini berbeda, ya. Ini yang dianggap sah itu yang di hati, walaupun ketika ngucapin dia salah, ya, niat, ya. An-niyatu bil fi'li bil qalbi lil fi'li wa yu'ayyinu zata sababi wa yanwil fardhah fil fardi, ya. Niat ini ada tingkatannya, ya, ada derajat, ya, derajat tingkatannya ada, ya. Niat itu derajatnya ada 3. An-niyatu salasu darajat, ya. Yang pertama, in kanat salatu fardhan wajaba qasdu fi'li wa ta'yinu wal fardiyah, ya. Jadi tergantung kita salatnya, ya. Kalau kita kerjakannya itu salat fardu, maka yang wajib ketika niat kita sebutin usollinya, ya. Kemudian nama salatnya apa, ya. Kemudian yang ketiga fardiyahnya sebutin. Ini kalau kita salat fardu, ya. Jadi kalau ada orang salat usolli fardal maghribi, ya, makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar, sah,
dia nggak nyebutin salasa rokaatin, nggak menyebutkan mustaqbilal kiblati, adaan, ya lillahi ta'ala. Makmuman ini disebutkan, ya, tapi bilangan, adaan, mustaqbilal kiblati nggak disebutin media. Ini sah sholatnya, ya, tetap sah. Sebab kalau kita mengerjakan sholat fardu cukup 3, usolli, ya, nama sholatnya fardhan. Kalau kita makmuman sebutin makmumannya, ya. Kalau kita adaan, ya adaan. Ya, kalau kita enggak makmuman, ya lillahi ta'ala langsung. Ya, itu kalau sholat, ya, sholat fardu. Ya, kita wajib menyebutkan 3. Menyebutkan bilangan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau mau dapat pahalanya sempurna, ya sebutin yang komplit. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillah. Kalau kita sebutinnya lengkap, ya pahalanya pun sempurna. Jadi jangan disalahin. Jadi kalau ada orang usolli fardal maghribi Allahu akbar di sholat sendiri, sah, ya. Atau imamnya usolli fardal maghribi, ya nggak pakai sebut imaman lillahi ta'ala, ya. Imam itu menyebutkan imaman lillahi ta'ala itu sunnah, ya. Usolli fardal maghribi Allahu akbar, dia nggak pakai niat imaman, ini sunnah. Ya, menyebutkan imaman itu sunnah, nggak wajib bagi imam kecuali 4 sholat. Di dalam sholat Jumat, orang jadi imam sholat Jumat wajib menyebutkan imaman, ya. Kemudian sholat apa? Mu'adah, ya, ada 4 sholat yang wajib niat imaman. Kalau yang sholat fardu 5 waktu, imam itu tidak wajib hukumnya mengucapkan imaman lillahi ta'ala, ya. Jadi jangan salahin kalau ada imam usolli fardal maghribi, ya, lillahi ta'ala Allahu akbar gitu doang, nggak menyebutkan imaman lillahi ta'ala umpamanya. Ini sah. Tapi kalau makmum wajib niat makmuman, sebab yang namanya jamaah itu irtibatu salat makmum alal imam, ikatan antara salatnya makmum terhadap imam. Jadi kalau makmum nggak niat makmuman, nggak dapat pahala jamaah dia, ya, sebab dia belum, ya, ada ikatannya dengan imam, ya. Kalau makmum wajib niat makmuman, ya, tapi kalau imam tidak wajib di dalam sholat 5 waktu, ya, niat imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau sempurna, pengen sempurna, sebutin semuanya, ya, imamannya sebutin, ya, salasa rakaatin, ya, mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala, ini itu lebih bagus lagi, sempurna. Niatu bil qalbi li fi'li. Jadi derajat niat yang pertama, in kanat salatu fardan wajaba qasdu fi'li usollinya wa ta'yin nama salatnya wal fardiyah dan fardunya disebutkan kalau yang kita kerjakan salat fardu. Kemudian yang kedua, derajat yang kedua, in kanat nafilatan muaqqatatan. Kalau yang kita kerjakan itu salat sunnah, ya, muaqqatatan, yang ada kaitannya dengan waktu, karatibatin, seperti apa? Salat sunnah rawatib, qobliyah wa ba'diyah, ya, auzata sababin, atau salat sunnah yang mempunyai sebab, ya. Salat sunnah tuh yang mempunyai sebab, apa? Seperti apa? Tahiyatul masjid, sebab kita masuk masjid ada salat sunnah tahiyatul masjid, itu sholat sunnah yang punya sebab namanya, ya. Ada gerhana matahari dan bulan, karena ada gerhana kita disunnahkan untuk sholat, ya, karena ada sebabnya, ya. Kalau nggak ada gerhana, nggak ada sholat sunnah gerhana, ya. Nah, itu sholat sunnah yang mempunyai sebab. Nah, gimana niatnya? Cukup kita menyebutkan usolli dan nama sholatnya, ya. Usolli, ya, misalnya tahiyatul masjid umpamanya kita sebutin, ya, usolli tahiyatul masjid, ya, atau usolli qobliyal maghrib atau ba'diyal maghrib umpamanya. Nah, itu kalau sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu, ya. Seperti apa lagi yang berkaitan dengan waktu? Yaitu sholat sunnah duha, ya. Duha kan waktunya hanya pagi, nggak ada sholat duha malam, ya. Jadi ketika sholat kita niatnya usolli sunnatad duha lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala Allahu akbar, ya. Usolli sunnatal witir, ya, yang berkaitan dengan waktu. Witir itu hanya malam,
waktunya. Nah, ini sholat-sholat sunnah yang mempunyai ya sebab yang berhubungan dengan waktu, atau yang mempunyai sebab ya kayak tahiyatul masjid. Kemudian yang ketiga, in kanat nafilatan mutlaqatan. Ya, kalau yang kita kerjakan itu sholat sunnah mutlak, wajib qasdu fi'li faqat. Ya, jadi sholat itu ada tiga, sholat fardu, ya, sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu dan sebab. Kemudian yang ketiga derajat niat itu sholat sunnah mutlak. Ya, kalau sholat sunnah mutlak, wajib qasdu fi'li faqat. Usolli Allahu Akbar, boleh. Jatuhnya sholat sunnah mutlak, dia nggak ada waktunya, kapan saja kita pengen sholat boleh. Jadi nggak berkaitan dengan waktu, ya, dan nggak berhubungan dengan tempat, di mana saja kita sholat sunnah mutlak boleh, dan kapan waktunya ini boleh. Nah, itu sholat sunnah mutlak. Ya, kalau sholat sunnah mutlak cukup kita usolli aja, saya sholat Allahu Akbar, boleh. Atau sebutin bilangannya, usolli rakaataini, ya, fa'ilillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, ini boleh, jatuhnya sholat sunnah mutlak. Nah, itu derajat tingkatan-tingkatan niat, ya. Wa yaqulu bihaitsu yasma' nafsahu ka kulli ruknin qauli Allahu Akbar wa huwa tsani arkaniha. Ya, jadi yang pertama niat, yang kedua ya rukun-rukun salat itu adalah membaca takbir. Ya, takbiratul ihram. Nah, paling tidak ketika kita membaca takbir ketika sholat, bihaitsu yasma' nafsahu, sekiranya itu ya kedengeran ame kuping kita, ukurannya itu. Kalau kita jadi makmum, kita takbirnya itu suara kita paling nggak kedengeran ame kuping kita, jangan diam aja. Nggak ada suaranya sama sekali, takbirnya wala bacaan nggak kedengeran sedikit pun, jangan. Ya, kita dianjurkan ya itu ya, paling tidak bihaitsu yasma' nafsahu, terdengar oleh diri kita sendiri. Ya, ini ukuran kita takbir. Apa yang kita baca ketika takbir? Allahu Akbar. Ya, jadi di dalam takbir ini ya, antara takbir dengan niat ini berbarengan. Makanya ya ketika takbir itu ada kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi. Sunnah kita mengangkat tangan ketika takbir. Ngangkat tangan ini gimana caranya? Bagaimana aja, dia mau angkat tangan begini, ya, dia mau begini, ya, dia mau caranya bagaimana. Yang penting dia ngangkat tangan ketika takbir dapat sunnah. Yang nggak dapat sunnah itu yang takbir nggak ngangkat tangan, datang Allahu Akbar, nggak ngangkat tangan dia. Ya, nah ini nggak dapat sunnah. Ya, jadi mau caranya bagaimana aja ngangkat tangan ini boleh. Cuma yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya kaifiyah takbir ya, menurut Rasulullah SAW ini ketika tangan kita masih di samping ya, kita mulai ketika kita mengucapkan Allah, angkat tangan kita bareng, Allah, angkat Allah. Nah, posisinya ini menghadap ke arah kiblat, nggak gini, jangan diginiin, dan rapat juga nggak, biasa aja. Ya, nah posisinya sini. Habisnya di mana? Allahu Akbar. Di sini habis. Ya, ini sejajar dengan ini. Ini sejajar dengan bawah kuping. Ini sejajar dengan atas kuping kita. Ya, kalau udah baru kita lipat. Ini kaifiyah yang paling afdal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ada juga yang kedua, kaifiyah yang kedua, Allahu Akbar, barnya di sini boleh ya, barnya sini boleh ya, cuma tetap jadi kaifiyah yang pertama itu ya, barnya di sini baru kita lipat ya. Kalau ada yang barnya di sini boleh ya, boleh ya, barnya di sini. Nah, naruh tangannya di mana? Posisinya di bawah dada, di atas pusar ya. Tangan kita begini, yang afdol itu tangan kita megang pergelangan gini ya. Ada juga orang yang narok gini doang, narok nggak apa-apa ya, asal jangan narok begini ya. Nah, jangan ya, begini boleh, sampai begini nggak apa-apa, di atas pusar, di bawah dada. Jadi kalau ada yang narok miring begini ya, ini pun juga boleh ya.
Nah ini boleh, sebab ya adanya jantung di sini, hati. Ya ditaruh di sini letakkan. Ya cuma dibantah oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kata Imam Ghazali, ya tak usah kalau kita mau taruh di sini. Kalau semuanya orang yang sholat sama modelnya kayak gini semua, nggak apa-apa, nggak jadi fitnah. Ya cuma kalau misalnya inti di Balawi, biasanya kita gini semua, itu begini sendirian atau berapa, ya orang kan ngeliatnya aneh, jadi omongan, wah ini aliran lain nih, aliran lain. Padahal sih nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya boleh. Cuma kan kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada, ya kalau memang kita biasa begini, sekiranya menimbul fitnah omongan orang, ya lebih baik tetap taruh di sini. Cukup nanti ininya aja tekan dikit. Tuh. Sama. Ya di jari Imam Ghazali gitu, tekan dikit nih sebelah sini. Sama daripada inti begini, kan lain sendiri gitu gini. Dilihat dari belakang juga nggak enak. Ya kayak kita naik sepeda aja setangnya miring, gimana sih? Ngeliatnya nggak enak. Ya tetap taruh di bawah dada, di atas pusar. Jadi nggak apa-apa, sah-sah aja. Cuma ya kalau memang khawatir banyak omongan orang, ya, orang pada ngomongin kita, nah biasa-biasa aja. Ya, tapi kalau orang yang ngaji kan paham, ngerti. Kalau orang yang ngaji, oh nggak apa-apa. Ya kalau orang yang nggak ngaji, ya rami dia repot, dikata aliran sesat nanti gitu. Ya. Jadi di bawah dada, di atas pusar. Kalau di atas pas dada, ya, ya sah-sah aja boleh. Ya, tapi kan sunnahnya di sini kata Nabi. Lawannya sunnah apa? Makruh. Ya, lawannya sunnah makruh. Kalau di sini boleh-boleh aja. Ya, ada juga yang nggak sedekap begini aja lurus, dirinya lurus aja gini. Ya, nggak begini, nggak lurus, biasa aja. Boleh, sah. Ya, sah sholatnya. Ya, cuma ya kaifiah yang diajarkan Rasulullah ya seperti itu kata Nabi. Ya. Ya kemudian, nah pas kita ngangkat tangan, Allahu Akbar, lipat. Ya, nah lipat. Nah bacaan takbir itu apa? Allahu Akbar. Syaratnya, ya ketika takbir, ya harus mendahulukan lafzul jalalah baru lafaz akbar. Nggak boleh dibalik, akbar Allah. Ya, akbar Allah. Nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Ya, syaratnya yang pertama. Kemudian, ya tidak boleh ditambah di tengah-tengah lafaz Allah dan akbar ada huruf wawu, baik disukun atau diharokatin. Contohnya disukun, Allahu Akbar, ada mat panjang, Allahu Akbar, nggak boleh. Atau wawunya di fathah, Allahu Akbar, nggak boleh. Ya jadi bukan sholat aja, azan pun juga nggak boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nggak boleh. Ya nggak ada wawu antara lafaz Allah dengan akbar, nggak ada huruf wawu, nggak boleh. Atau haknya dipanjangin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh juga. Atau ya hamzah, ya di lafaz Allah dipanjangin, Allahu Akbar, ya nggak boleh juga. Ya kemudian huruf ba-nya ditasdid, ya di lafaz akbar, Allahu Akbar, nggak boleh. Atau ba-nya dipanjangin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh juga tuh azan gitu. Ya, jadi Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, ya nggak boleh. Ya Allahu Akbar, nggak boleh juga. Allahu Akbar, nggak boleh. Jadi yang benar Allahu Akbar, ya. Jadi bukan hanya sholat tapi azan pun juga, ya kalau bisa ya takbirnya seperti itu, Allahu Akbar. Itu yang kedua. Wahwasani arkaniha. Asalis al-qiyamu fil fardi lil qadir. Ya, rukun yang ketiga daripada arkanus shalah
itu berdiri di dalam sholat fardu bagi siapa? Lil qadir, bagi orang yang mampu berdiri. Nah kalau bagi orang yang nggak mampu berdiri, dia boleh ya sholat dalam keadaan duduk. Ya, duduk yang paling afdal apa? Duduk iftiras, duduk tahiyat pertama. Itu namanya duduk iftiras. Kalau tahiyat akhir itu namanya duduk tawarruk. Ya, jadi kalau kita nggak mampu berdiri, ya kalau misalnya kita nggak mampu duduk juga saat pakai bangku boleh nggak? Boleh. Ya, dia diri pertama sholatnya Allahu Akbar pakai berdiri, di belakangnya ada bangku. Ketika dia pengen rukuk sujud, dia duduk di bangku, baru dia rukuk. Ya, sujudnya juga sama. Ya, jadi kalau orang duduk di bangku, antara rukuk dan sujudnya bedain. Jadi kalau rukuk dikit aja. Kalau sujud juga banyakin, ya dibedain. Boleh di bangku, kalau nggak mampu duduk juga ke bawah, pakai bangku nggak apa-apa. Kalau dia misalnya sholatnya langsung duduk dari awal, ya, nah duduknya yang afdol itu duduk iftiras, ya tahiyat pertama, ya Allahu Akbar. Nah rukuk sujudnya gimana? Rukuk, ya kalau rukuknya jangan ngelebihin dengkul, gini aja cukup. Nanti pas sujud baru lebihin dengkul, ya, nah agak ke bawah. Atau sujud dia bisa, sujud. Kalau emang dia bisa sujud, sujud. Kalau dia nggak bisa, cukup, ya dia begini agak bongkokan dikit, ya. Nah itu kalau sholatnya dia nggak mampu berdiri, duduk. Kalau nggak mampu duduk, dia belum miring kanan, tidur gitu tuh, miring kanan, ya. Nah kalau lagi jamaah jangan. Ente kalau sholat nggak usah duduk, mau tiduran masjid jangan. Sholatnya di rumah dan di masjidnya. Nah, kalau yang tidur miring kan repot, ya. Nah nggak mampu miring kanan, miring kiri. Nggak mampu miring kiri, celentang baru. Ya kalau kiblat kita di sono, berarti pala kita di situ, kaki kita ngadepin. Yang ngadep kiblat itu apa? Ini tumit kaki kita, telapak kaki kita ngadepin kiblat. Palanya diganjel nanti pakai bantal sedikit. Ya, ngadep kiblat nih. Ya, jadi pala di sono, kakinya ngadep kiblat. Ini yang ngadep kiblat ini. Telapak kakinya dia. Ya. Nah, terus ya. Nah, kalau misalnya dia sakitnya udah parah. Ya. Nah, kalau dia sakitnya udah parah, nah dia baru pakai sholatnya pakai isyarah. Ya, pakai mata. Ya, kalau matanya melek berarti diri posisinya dia. Kalau matanya merem dikit berarti ruku, merem banyak sujud. Ya, nah pakai isyarah pakai mata. Matanya udah merem aja nggak melek-melek. Ya, selama dia masih berakal, ya orang itu masih berakal. Suara anak bininya masih tahu dia. Oh, anak gue suaranya. Masih kenalin suara bininya. Matanya udah merem aja. Ya, dikasih duit cepean, mau masih kenal cepet nih. Masih wajib dia sholat. Selama akalnya masih ada, walaupun sakitnya parahnya kayak gimana, masih tetap wajib sholat. Ya, pakai isyarah. Kalau nggak pakai isyarah, udah nggak mampu pakai mata, ya pakai hati. Ya, dihayatin. Dia ngerti itu. Jadi kalau pakai hati, kita cuma kasih tahu doang, Mbak, udah zuhur nih, Mbak, sholat dah. Ya, kita wuduin atau kita tayamumin, ya baru ntar orang tua kita sholat. Mata ya diangan-anganin. Ya cuma dia yang tahu dirinya sholat. Ya cuma kita kasih tahu aja waktunya udah masuk waktu zuhur, Pak, sholat sini tayamumin umpamanya. Ya, nah sholat. Nah kalau dia umpamanya diangan-anganin juga udah nggak bisa, baru kita sholatin. Berarti udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un deh. Ya, nah ini saking pentingnya sholat tuh. Ya, sesakit kita separah kayak gimana pun kalau dia masih akalnya masih sadar, wajib sholat. Ya nggak boleh, udah Pak jangan sholat dah, kita aja yang gantiin. Udah Pak tenang aja, kita yang gantiin sholatnya. Nggak boleh. Ya kalau orang tua kita masih hidup nggak boleh kita gantiin sholatnya. Ya kecuali orang tua kita meninggal. Ya dia nggak sholat berapa hari ini dia sakit nih. Ya seminggu nggak sholat sampai meninggal akhirnya. Ini boleh anak-anaknya yang kodoin boleh. Ya seminggu berarti seminggu kali 5, 35 waktu. Bagi-bagi dah sama anaknya. Ya lo 5 waktu, lo 5 waktu, 5 waktu. Ya sholat niatin mengkodok sholat orang tua kita. Sebab sholat ini nggak bisa diganti dengan fidyah.
Ya, nggak boleh kalau puasa. Nah, boleh diganti dengan beras. Kalau sholat tuh nggak bisa. Ya, jadi kalau anaknya yang gantiin sholatnya boleh. Sebulan penuh sakit nggak sholat orang tua kita, ya sampai meninggal. Ya kita kumpulin anaknya nih, bapak kita nih ninggalin sholat sebulan nih, nggak sholat nih. Udah deh kita bagi-bagi deh. Ya, lo seminggu, lo seminggu, lo seminggu kita bagi-bagi. Ya, nah seperti itu. Kalau anaknya nggak ada yang mau kodoin sholatnya, hatta kita bayar orang boleh. Ya, tetangga kita yang mau, dia Pak Haji, kita yang gantiin dah sholatnya sih, kita yang laksanain deh, boleh bayar. Ya, nah sebab dia nggak bisa diganti dengan fidyah. Ya boleh. Nah, adapun sholat sunnah hadiah, ada kan kita kenal tuh sholat sunnah hadiah, itu bukan untuk mengganti sholat yang pernah ditinggalin sama almarhum. Sholat sunnah hadiah itu untuk tambahan pahala buat almarhum. Ya, kapan sholatnya? Habis jenazah turun, ya udah dikubur, pulang kita sholat sunnah hadiah. Ya, nah itu untuk nambah-nambahin pahala buat almarhum, bukan buat gantiin sholat yang ditinggal. Ya, kalau gantiin sholat yang tinggal ya kodoin berapa hari dia. Ya, nah seperti itu. Ya, kan yang ketiga al-qiyamu fil fardhi del qadir. Ya, sampai seluruh ada yang mau tanyain enggak? Kan. Orang tua kita meninggal. Itu kan anak kan sholat gitu. Apakah waktunya terusan gitu? Boleh. Jadi kalau untuk masalah waktunya, nah kita gimana cara godoinnya? Orang tua kita ini sebulan nggak sholat, kita ambil anaknya kan 7 hari atau 5 hari. Ya udah, lo kodoin mulai dari subuh, mulai dari zuhur, asal maghrib, isya, subuh. Ya, ente kodo dulu, ente lagi besok, ente kodoin lagi. Ya, subuh sampai 5 hari. Itu. Boleh, mau caranya gitu boleh. Ya, zuhur. Kita kan sholat dulu tuh zuhur buat diri kita. Besok diri lagi sholat untuk kodoin ibu kita. Ntar asar gitu lagi, kita dulu sholat asar, habis itu kita kodoin. Nah kan habis asar waktu haram nggak ada sholat, kok ya itu kodo sholat. Nah terkecuali, ada pengecualian. Asar, setelah asar itu nggak ada sholat, haram, nggak boleh. Terkecuali adanya jenazah. Asar ya kita lagi azan, ada jenazah mau sholatin balawi. Kita dahulukan mana? Sholat asar dulu apa sholat jenazah? Kan habis asar nggak boleh kita sholat haram, ada jenazah tapinya. Ya, kita dahulukan mana? Jenazah dulu apa asar dulu? Ya, asar. Ya, hanya ada beberapa pengecualian. Sunnah subuhnya boleh. Ya, kalau memang dia sudah istiqomah, sudah dawam. Ya, sebab 2 rakaat subuh itu sholat sunnah subuh kita baca alam nasrah dan alam tarah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, mau jadi orang nggak pernah tinggalin. Suatu saat di kesiangan, ya dia datang udah baca Fatihah. Nah habis sholat subuh, habis assalamualaikum dia mengkodok qobliyah subuhnya boleh. Tapi jangan pakai ikut wirid. Ya langsung assalamualaikum langsung ke belakang dia sholat sunnah qobliyah subuhnya. Ya kalau sudah wirid, udah ikut wirid imam, udah fawat, hilang fadilah sunnahnya udah hilang. Ya silakan. Silakan, kalau ini yang lain nggak apa-apa. Ya, niat kodok buat orang tua niatnya gimana? Ya, usalli fardal maghribi ya kodoan. Ya, nah kita niat kodoan untuk ibu kita sebutin. Ya, kodoan li fulan bin fulan. Ya, li fulanah binti fulanah. Fardan lillahi ta'ala. Kalau bahasa Indonesianya, saya niat sholat maghrib 3 rakaat ya untuk mengkodok sholat ibu saya, ya fardan lillahi ta'ala. Ya seperti itu. Ya itu boleh niatkan. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Ya. Gimana?
Iya. Kita sholat qobliyah subuh apa tahiyat masjid. Jadi gini, orang kalau kita mau sholat, ya kita mau sholat nih, kita uduk di Balawi, kan ada sholat sunnah uduk juga ya. Habis uduk masuk masjid, habis masuk masjid dia sholat qobliyah. Ini kita niat ya tiga-tiganya gabung boleh nih. Usolli sunnatal wudu wa tahiyatal masjid wa qabliyah subuh atau wa qabliyal maghrib umpamanya. Ini boleh ya, 3 niat 2 rakaat sah, digabung ya. Usolli sunnat tahiyatal masjid ya wa qabliyah subuh ya, 2 rakaat sama, tetap bacanya alam nasrah dan alam taroh umpamanya. Kalau subuh tetap dapat tuh dua-duanya, tahiyat inti dapat, qabliyah dapat. Kalau satu-satu boleh. Masuk masjid, jalan sholat tahiyatul wudu, habis itu diri lagi tahiyatul masjid, ya diri lagi qobliyah boleh. Nah kalau 3 itu kan lame juga ya. Nah kata ulama gabung nggak apa-apa ya. Kalau ente malas gitu sholat satu-satu gabung ya, usolli tahiyatul masjid wa qabliyah Jumat, atau ya mau qobliyah Jumat atau ya qobliyah subuh boleh, nggak apa-apa. Kalau satu-satu nggak apa-apa, tergantung kita enaknya. Aku gabung aja, aku lagi capek nih ya. Usolli sunat tahiyatul masjid wa qabliyah subuh rakaatain lillahi ta'ala boleh ya. Silakan. Ya. Ya, ada orang takbir Allahu Akbar di sini, ya. Yang namanya takbir tadi, kaifiyahnya itu banyak orang caranya takbir. Takbir itu sunnah, ya. Takbir itu kan bacaan Allahu Akbar. Sunnah kita mengangkat tangan ketika takbir. Nah, cara mengangkat tangan itu macam-macam orang. Ya, ada yang di sini Allahu Akbar, boleh. Allahu Akbar boleh ya, dia mengangkat Allahu Akbar boleh, selama dia takbir itu dengan angkat tangan dapat sunnah, dapat pahala sunnah. Cuma kan ada kaifiyah yang benar-benar, yang afdol, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad tadi. Allahu Akbar lipat baru, atau Allahu Akbar boleh. Itu kan kaifiyah yang diajarkan ya, yang betul ya. Cara ngangkat tangannya juga ya, meletakkannya juga diajarkan yang betul itu seperti itu ya. Jadi kalau ada orang sembarangan Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh aja, selama dia ngangkat tangan dapat sunnah. Yang nggak dapat sunnah datang-datang ngisi sop Allahu Akbar, nggak ini walau nggak Allahu Akbar sah, sebab ngangkat tangan itu hukumnya sunnah ya, sah angkat tangan ya. Yang kedua, kalau orang mendahulukan gerak-gerakan imam di dalam sholat itu ada 2 rukun, ada rukun fi'li, ada rukun kauli. Rukun kauli itu bacaan-bacaan Fatihah, itu kan rukun kauli. Kalau rukun fi'li itu gerakan, diri, ruku, i'tidal, sujud, itu rukun fi'li. Sekarang ada makmum yang mendahulukan imam di dalam rukun fi'li. Imam baru Allah, dia baru imam baru takbir Allah, dia udah Allah juga. Jadi takbiratul ihramnya makmum itu kapan? Tunggu sampai imam bar. Imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Ini enggak baru imam Allah di Allah juga bareng. Ngebarengin. Kalau ngebarengin ya di dalam rukun kauli kan tadi itu ucapan tuh ya, membarengin rukun kauli ini makruh. Membarengin rukun fi'li pun juga makruh ya.
Nah, jadi tunggu sampai akbar, imam udah naruh di tangan, baru kita takbir. Ya, kita membarengin imam di dalam rukun fi'li. Ya, imam ruku, imam belum ruku, imam ruku dibarengin. Nah, kalau ngebarengin ini makruh. Kalau mendahulukan imam haram. Ya, imam baru Allah diduluin. Ya, Yami Allah diduluan. Ya, selalu diduluin media. Ya, ini haram, nggak boleh. Ya, nah, kalau in ta'ammada, in alima wa ta'ammada batalat salatu. Kalau disengaja-ngaja, dia tahu hukumnya nggak boleh mendahulukan, disengaja-ngaja duluin imam, batal. Ya, nah itu. Kalau sengaja dia tahu hukumnya, tapi dia masih mau ngerjain, ya seperti itu. Nah ini nggak boleh. Ya, jadi kalau mendahulukan rukun kauli, imam antara makmum dengan imam, sunnah berbarengan di dalam rukun kauli satu doang. Ketika mengucapkan waladhdallin, amin bareng. Imam pun disunahkan amin. Ya, kalau amin imam bareng dengan aminnya makmum digobul. Ya, ijabah oleh Allah Subhanahu. Makanya sunnah berbarengan aminnya imam dengan makmum. Ya, itu doang yang boleh bareng tuh antara makmum dengan imam. Ya, di dalam rukun kauli itu boleh bareng di dalam masalah amin. Ya, itu bareng boleh. Ya, silakan. Masalah yang lain nggak apa-apa. Anggaplah beda nih cara sholatnya walaupun dia tidak riya, termasuk golongan orang munafik ada yang apa? Artinya berbeda nih. Terus yang kedua mengenai tahajud, dan ini tahajud ini kan luar biasa ya, keutamaannya gitu. Kenapa tidak diwajibkan? Ya kan? Sedangkan yang 5 waktu ini yang biasa-biasa aja. Kenapa tahajud ini luar biasa? Iya. Ya, jadi kalau orang sholat, kalau sendiri dia cepat sholatnya. Ya, cepat sholatnya, bacanya inna ata'ina, qul huwallah. Tapi kalau sholat bareng-bareng, wah dia kalau baca panjang-panjang. Ya, tapi dia nggak niatan ria sih, kagak. Ya, nah yang namanya orang ria atau kagak kan, ya kita nggak tahu, dia yang tahu. Ya, kita nggak bisa mengatakan, oh dia ria, enggak. Ya, makanya kan salah satu ciri daripada orang riya disebutkan apabila dia sholat sendiri atau dia ibadah kepada Allah nggak dilihat orang, nggak semangat dia. Apabila dia sholat berjamaah atau dilihat orang, semangat. Itu salah satu ciri daripada orang yang beramalnya bukan li ajlillah, ya, tapi li ajlin nas. Ya, dia kalau sedekah, dilihat orang, ngasihnya banyak. Tapi kalau sedekah dikit sendiri nggak semangat, dia malah nggak sedekah. Tapi kalau lagi banyak orang mau dia sedekah, ya biar lihat orang. Nah ini juga sama, ya berarti dia amal bukan li ajlillah tapi li ajlin nas. Ya, ini juga ciri daripada orang yang riya. Ya, nah umpamanya kalau dia biasa-biasa aja, ya dia biasa emang ya, sholat dan lain sebagainya di rumah. Ya biasa pakai kaos, emang dari dulu begitulah umpamanya. Ya masa gue di masjid pakai kaos juga kan enggak. Ya, gue hormatin juga dah, ya kan. Kalau di rumah kan ya nggak ada ngeliat orang. Gue sholat pakai kaos oblong aja jadi. Ya, dia niatnya begitu, nggak ada niat ria sebenarnya. Ya, nah kalau di masjid kan nggak enak. Ya mau gue malu, bukan gue ria, gue malu. Gue masuk bolong-bolong, yang mantesin dikit. Nggak niat ria sih. Ya, nah itu tergantung orangnya, sebenarnya tergantung kembali ke dirinya sendiri. Ya, yang anehnya lagi ada orang kalau udah sholat di rumah ya bacaan itu inna ata'ina. Tapi kalau kita di jamaah di masjid di musolah di jadi imam, bacanya panjang-panjang mau tayatnya, suaranya cakep lagi. Ya,
Nah, kalau di rumah biasa aja, tapi kalau wah, jadi imam di masjid di musola, wah suara paling cakep dah, dicakep-cakepin media. Kelihatan gitu, kelihatan riaknya itu ya tampak pada dirinya. Itu ada cirinya, ya ketahuan ke orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua, apa sih? Tahajud. Kenapa tahajud nggak diwajibkan? Ya, yang walau padahal kan fadilahnya luar biasa tahajud. Ya, makanya Nabi itu setiap hari tahajud. Kenapa Nabi tiap hari tahajudnya kok nggak di masjid, di rumah? Ya, Nabi takut kalau Nabi tahajudnya di masjid, takut ya sahabat-sahabat menyangka tahajud itu wajib. Ya, makanya Nabi tahajudnya selalu di rumah Rasulullah. Ya, supaya ya dikira itu tahajud sunnah. Jadi kalau Nabi sholat di masjid, tahajud tiap hari, ngeri. Ya, ngeri sahabat ya meyakini bahwa itu wajib. Enggak diwajibkan. Makanya dikatakan fatahajjat nafilatan lak. Ya, jadi sholat sunnah tahajud itu enggak diwajibkan memang oleh Rasulullah SAW, enggak diwajibkan oleh Allah. Ya, sebab orang itu punya kemampuan tersendiri. Jadi nilai plus. Ya, makanya Allah enggak mewajibkan. Kenapa? Ya, Allah juga pengen melihat hamba-hambanya, orang-orang yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya itu dilihat tahajudnya. Makanya orang punya kebiasaan bisa tahajud nggak tiap hari dah, seminggu 2 kali, ya nggak apa-apa. Ya, nah itu nanti dia punya kemuliaan sendiri di hadapan Allah. Sebab nanti ketika di padang mahsyar, ya orang-orang yang ahli tahajud itu akan dipanggil, ya oleh Allah. Ya, wahai hamba-hambaku, siapa orang ya yang ketika di dunianya sering bangun malam, mereka sholat tahajud ibadah kepadaku, silakan bangun berdiri. Ntar Allah panggil tuh. Wah, pas dilihat oleh Allah hanya segelintir orang doang. Ya mulai dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad nggak banyak yang bisa bangun malam. Ya, ketika bangun orang-orang suka bangun malam tahajud, ya Allah mengatakan apa? Yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuklah surga tanpa aku hisab, kata Allah. Oh, kemuliaan itu orang suka tahajud. Ya, nah, makanya ya orang suka sering tahajud udah deh, ya punya kemuliaan udah. Boleh kita bisa banggakan di hadapan Allah nanti. Ya, orang yang bisa bangun malam. Sebab kata Allah apa? Orang kalau bisa bangun malam, kemudian dia munajat kepadaku, berdoa, minta kepadaku, jikalau dia minta diampunin dosa-dosanya, aku ampunin, kata Allah. Ya, kalau dia minta urusan dunianya itu berkah, ya berlimpah, aku kabulkan doanya. Sampai Allah tantangin kita. Tapi bisa gak kita bangun malam? Itu doang. Ya Allah udah tantangin, inti minta apa mana? Kata Allah. Ya, inti mau minta rezeki lancar, inti mau usaha, inti maju, inti minta diampunin dosa-dosanya. Ya, aku ampunin, kata Allah. Ya, nah pertanyaan itu, bisa gak kita bangun? Allah udah tantangin tuh kita. Ya, nah tinggal kita. Ya, nanti di kitab Risalatul pernah kita baca tuh kitabnya. Risalatul Mu'awanah. Ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya, kan. Suratul ya, ngajarin dikit. Kita kan setiap habis wirid itu, habis wirid, ya. Allah barakatuh subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan kita baca lagi tuh, harus baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Itu kalau kita baca 4 kali, ya, yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim itu kan perjalanan 1500 tahun. 500 tahun naik, 500 tahun turun, 500 tahun lurus. Orang yang biasa melazimkan baca itu, perjalanan yang begitu panjang, ya, ini akan menjadi pendek. Ukuran kalau kita jalan hanya semeter. Ya, bacanya berapa kali? 4 kali.
Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Baca setiap di salat ya 4 kali. Yaitu di Fawaid Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Siapa orang yang baca itu setiap salat ya, maka dengan faedah bacaan itu akan memperpendek perjalanan kita dari jembatan Siratal Mustaqim yang 1500 tahun bisa menjadi ya enggak segitu. Bahkan dalam riwayat itu hanya ukuran kita jalan berapa langkah. Ya, Masya Allah, itu luar biasa. Ya. Wa fa'ana karim arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah bi karamatil Fatihah iftalana abwaban ni'mah wa babal barakah wa babas sihah wa babas salamah wa babat taufiq wal hidayah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa habdal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alihi wa alaina afdal arifin fakum fid din waj'alna wa alladana wa zuriyatana wa talamidana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alna wa alladana wa zuriyatana wa talamidana min ahli al-Qur'an ila yaumil qiyamah min ahli al-Qur'an ila yaumil qiyamah min ahli al-Qur'an ila yaumil qiyamah da'wam fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wam alhamdulillahi rabbil alamin.